Bapak, sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar kesaksian dari Bapak Ivan dan Ibu Lisa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh ada, Bapak. Kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa dan dahsyat. Untuk itu kalau sebentar kami mau sharing, mau renungkan firman-Mu, Bapak, kami percaya firman yang akan kami dengar akan semakin menguatkan kami, akan membawa iman kami untuk semakin naik dan melihat bahwa mukjizat-Mu masih ada di dalam setiap kami. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, biar di dalam kelemahanku, kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore hari ini saya mau bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tadi kita dengar bagaimana Pak Ivan dan Bu Lisa berjuang ya di tengah masalah yang ada, di tengah kesakitan, tapi kita melihat dan kita mendengar bagaimana luar biasa Tuhan berbicara, bagaimana luar biasa Tuhan menolong mereka. Ya, kita lihat Bu Lisa masih belum mengalami kesembuhan yang sempurna, tapi kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Ya, Tuhan menyertai. Bahkan tadi Pak Ivan katakan 1 tahun mereka di Penang, tapi mereka nggak sendirian. Ya, ada banyak orang-orang di sekitar mereka yang menolong untuk Pak Ivan dan Bu Lisa melewati semuanya. Oke, kalau kita mau bicara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya, kita tahu bahwa perkataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah hal yang sudah biasa rasanya kita dengar gitu ya. Ada peristiwa tertentu di mana Tuhan menyatakan kuasanya yang nyata kepada umatnya. Dan umatnya bisa menyebutnya sebagai mukjizat. Ya, tadi kita sudah dengar cerita juga tentang Bu Lisa. Nah, di Markus 10 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, jadi kita tahu bahwa di sini disampaikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kurang lebih seperti itu ya. Karena bagi manusia seringkali itu nggak mungkin. Firman ini menyatakan segala sesuatu mungkin bagi Allah, artinya tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan untuk kita. Gitu ya. Percayakah kita? Gitu ya. Karena seringkali yang terjadi dan menjadi pertanyaan kita adalah apakah mukjizat dapat terjadi dalam hidup kita? Ya, kita menghendaki eh, hal baik terjadi dalam hidup kita. Kita mau kehidupan yang nyaman gitu ya. Kita mau tidak ada sakit penyakit. Kita mau nggak ada kekecewaan. Kita mau nggak ada kekurangan dalam hidup kita. Semuanya berjalan baik gitu ya. Karena kita tahu hal-hal di atas itu akan membuat kita semakin susah gitu ya. Kita seringkali bisa menjadi tertekan gitu karena ada banyak masalah. Kita tertekan karena ada banyak kemarahan, kekecewaan, bahkan sakit penyakit rasanya nggak kunjung sembuh gitu ya. Nah itu akhirnya membuat kita juga sering bertanya sama Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang sepertinya ingin kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan, Engkau dengar nggak doa saya? Atau Tuhan, kita berkatakan Tuhan sampai kapan semua ini kualami? Ya, saya sudah berdoa dan percaya, tapi tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung selesai masalah saya, bahkan selalu kekurangan. Kenapa Tuhan nggak lakukan mujizat untuk saya? Padahal firman-Mu mengatakan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Jadi kita lihat gitu seringkali kekecewaan, ya sakit yang lama nggak kunjung sembuh membuat kita down, membuat kita merasa kecewa gitu ya. Kok kayaknya apa yang sudah kita lakukan sekian lama, tapi sepertinya Tuhan nggak menjawab doa kita. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai, di firman Tuhan di Yohanes 3 pasal 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini poin di mana kasih Allah yang terutama buat setiap kita anak-anaknya. Ya, bagaimana kita orang yang percaya itu nggak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya,
Kemudian dikatakan kalau hidup yang kekal saja Tuhan berikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya kepada kita, apalagi untuk menyembuhkan atau mengeluarkan kita dari permasalahan kita, atau bahkan memberkati kita melimpah. Kita tahu firman Tuhan tadi bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya gitu ya, Tuhan lebih dulu memberikan anaknya yang dikasihinya untuk kita. Ya, apalagi untuk menyembuhkan, ya mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita atau memberkati kita melimpah. Itu bukan hal yang sulit buat Tuhan. Ya, bukan hal yang berat buat Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menanggapi firman Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian kalau kita lihat ada nggak sih yang lebih penting dari hidup yang kekal? Apakah sakit kita sebanding dengan hidup kita yang kekal yang sudah disediakan bagi kita? Atau apakah permasalahan kita sebanding dengan hidup kekal yang sudah kita terima ya karena kita orang-orang yang percaya. Jadi, apakah juga kekurangan kita di dunia ini membuat kita orang yang percaya menjadi kehilangan ya anugerah dan memperoleh hidup dari apa namanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi, yuk kita coba perhatikan bagaimana janji Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Di Mazmur 23 dikatakan seperti ini. Disampaikan bahwa Tuhan gembalaku yang baik gitu ya, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi inilah Tuhan yang menjadi gembala kita yang baik. Ya, kalau tadi Pak Ivan menyatakan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Bahkan di tengah-tengah kesesakan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan berikan hal yang indah. Mereka menciptakan lagu, gitu ya, memberikan uh, suara hati mereka, ya, untuk menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Jadi di tengah-tengah mereka bergumul, pada saat mereka menaikkan ucapan syukur sama Tuhan, gitu ya, ada hal yang baik yang akan mereka terima. Untuk itu di Mazmur 23 dikatakan gitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya, ya, sebab engkau besertaku. Jadi kita lihat ya dalam keadaan apapun kita, ya, dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan nggak nyaman, kita lihat bagaimana janji Tuhan, firman Tuhan itu menghibur kita. Ya, bahkan dia katakan ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Itu artinya bahwa saat kita mengalami masalah, kita nggak sendirian. Ya, Tuhan ada berserta sama kita. Ya, bahkan rencana Tuhan buat kita adalah ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ya, ia membimbing kita ke air yang tenang. Jadi, apakah pada saat kita berdoa terus Tuhan menjawab doa kita dan mujizat itu terjadi? Belum tentu. Tapi pada saat kita berdoa, ya cara kita memandang keadaan yang terjadi itu menjadi kita lebih melihat bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan kekurangan bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa gitu ya. Kita melihat itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu janji Tuhan bahwa Ia akan selalu menyertai kita, bahwa Ia nggak pernah membiarkan kita sendirian. Ya bahkan Ia ada di dalam masa-masa kekelaman kita. Ya, jadi sekarang kita melihat bagaimana kita semua harus punya iman yang luar biasa. Ya, kita punya iman percaya gitu. Bagaimana mukjizat itu bisa ada buat kita. Ya, dikatakan di sini juga mengenai iman seperti perlu sebesar apa sih iman yang kita perlukan. Di
Alkitab juga disampaikan di Matius 17 ayat 20 gitu ya, dikatakan bahwa karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Wow, jadi kita nggak perlu punya iman yang besar, cukup iman yang biji sesawi. Tapi kenapa iman biji sesawi ini bisa memindahkan gunung? Ya, karena kita tahu bahwa iman biji sesawi ini cukup untuk kita memiliki apa mukjizat ya agar Tuhan itu bahwa mukjizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, kita tahu di sini dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja maka kita dapat memindahkan gunung. Artinya nggak ada yang mustahil bagi kita. Ya, jadi perlu banget buat setiap kita memiliki iman, ya, iman yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, bahwa kita punya Allah yang sebagai gembala yang baik, ya, yang nggak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan kemurahan dan kebajikan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Luar biasa janji Allah buat kita gitu ya. Jadi di sini saya akan kasih contoh ya bagaimana iman yang kita bisa, mukjizat yang dinyatakan gitu ya. Di Markus 6 ayat 53-56 dikatakan waktu Yesus pergi ke Genesaret gitu ya, dia datang dan di sana orang berlomba-lomba. Begitu orang mendengar ada Yesus hadir gitu ya, mereka berdatangan dan membawa orang-orang yang sakit. Dan dikatakan di situ semua orang ya yang datang itu sama Yesus disembuhkan. Ya, artinya bahwa memang di dalam Yesus ada kuasa, ada kesembuhan. Ya, jadi buat kita yang punya iman kepada Yesus, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan setiap luka hati kita, gitu ya, dan percaya ya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana mereka berlari-lari gitu ke seluruh dari seluruh daerah untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus gitu. Dan mungkin kita bisa mengatakan ya jelas aja dia Yesus gitu ya, dia sanggup menyembuhkan. Saya coba sampaikan juga kesaksian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32. Ya, dikatakan waktu itu Petrus berjalan keliling, ya. Ia mengadakan kunjungan ke mana-mana dalam perjalanan itu ia singgah kepada orang-orang kudus. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas. Berapa tahun dia terbaring? 8 tahun di tempat tidur karena lumpuh. Lalu Petrus berkata, ini Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu dan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang menyembuhkan Eneas. Ya, 8 tahun bukan hal yang berat buat Yesus untuk menyembuhkan. Melalui Petrus, ya, apa namanya kesembuhan itu terjadi dan mukjizat itu dinyatakan. Mungkin kita bisa mengatakan ya jelas aja dia rasul gitu ya. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Saya kasih lagi satu kesaksian tentang yang wanita pendarahan. Kita tahu bahwa wanita pendarahan ini dia sudah 12 tahun. Kita semua udah pernah baca lah cerita ini, udah sering kita dengar. Sudah berobat kemana-mana, sudah habis uangnya, ya tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi pada saat dia mendengar Yesus lewat akan hadir di tempat itu, dia hampiri Yesus gitu ya dengan kesakitannya mungkin. Dan dengan iman percaya dia katakan, asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Dan kita tahu apa yang terjadi. Ya, kita semua pernah baca firman ini bahwa saat wanita pendarahan itu memegang jubah Yesus, maka terjadi kesembuhan. Ya, pertanyaan saya dari tiga eh, apa namanya yang saya coba sampaikan dari firman Tuhan ini, ya, bagaimana Yesus, kemudian eh, Rasul Petrus juga kemudian wanita pendarahan ini tiga-tiganya karena mereka ada bersama dengan Yesus. Mereka memiliki iman yang percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Ada kuasa di dalam Yesus gitu ya. Ada eh,
Apa ada mukjizat yang Yesus bisa berikan buat kita anak-anak yang percaya? Tadi kita baca kalau saja hidup yang kekal itu udah menjadi milik kita, apalagi hanya kesembuhan, ya, apalagi hanya masalah-masalah selama kita ada di dunia. Yesus sanggup melakukan, mengubah yang nggak mungkin menjadi mungkin, ya. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, gitu ya. Kemudian kalau boleh saya sedikit juga menceritakan gitu bagaimana Yesus bisa memberikan kesembuhan di dalam kehidupan saya gitu ya. Waktu itu saya mengalami sakit gitu ya, sudah lama saya memiliki benjolan di payudara saya gitu ya. Kemudian sudah didoakan bertahun-tahun, saya menunggu waktu yang tepat untuk saya masih berdoa berharap bahwa ada mukjizat Tuhan dinyatakan gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama masih belum sembuh, malah pada saat terakhir saya memeriksakan dokter menyatakan sudah semakin membesar gitu ya benjolan yang ada di payudara saya. Dan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk ke dokter melakukan eh, apa namanya USG, mamografi dan semua yang diminta oleh dokter ya, sampai akhirnya sampai pada keputusan saya harus dioperasi gitu. Sebenarnya saya berdoa untuk tidak operasi, tapi akhirnya saya katakan bahwa ya Tuhan, saya kalau memang harus dioperasi ya sudah, saya siap dioperasi. Akhirnya saya menyiapkan diri saya untuk operasi gitu. Saya akhirnya sudah mendapatkan berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Kebetulan saya ada asuransi, jadi saya coba komunikasi dengan asuransi dan dokter menyarankan saya coba orang asuransi menyarankan saya untuk pindah, coba cek ke rumah sakit lain yang swasta karena tuh semua biaya ditanggung dengan sama sesuai dengan tagihan. Jadi saya pindah ke rumah sakit lain, ke swasta, dan saya kontrol kembali gitu ya. Setelah hampir 2-3 bulan saya melalui prosesnya gitu, cukup lama gitu. Tapi akhirnya di satu titik dokter yang saya datangin menyatakan bahwa benjolan saya udah nggak ada gitu. Sampai akhirnya dokter tersebut memanggil dokter yang lain untuk periksa, dan memang akhirnya dokter yang kedua memeriksakan saya juga menyatakan bahwa benjolan saya udah nggak ada gitu ya. Jadi saya percaya bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, saya yang sudah berdoa bertahun-tahun gitu, ternyata sepertinya bukan tindakan. Ya, jadi saya dengan iman saya perkatakan kalau memang saya harus sakit ya nggak apa-apa, saya harus dioperasi ya nggak apa-apa, saya siap gitu. Jadi memang kita selain punya iman, yuk kita ada tindakan. Ya, kita tidak hanya terus harus berdoa, tapi kita juga melakukan apa yang dokter katakan. Jadi nggak hanya berdoa, tapi kita melakukan segala sesuatu ya, supaya kita melihat bagaimana iman dan tindakan itu akan menghasilkan suatu mukjizat. Gitu. Jadi mari kita praktekkan iman percaya kita dan kita mengalami mukjizat Tuhan. Ya, dan untuk menumbuhkan iman percaya kita ada 3 hal yang harus kita miliki. Pertama, mari kita miliki iman yang teguh untuk selalu bersyukur. Ya, tadi kita lihat bagaimana Pak Ivan dan Bu Lisa di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah tadi nggak hanya cuma sakit penyakit, ya, tapi keuangan juga, keluarga juga, gitu. Itu mereka mengalami berbagai masalah. Tapi saya lihat bagaimana Pak Ivan dan Bu Lisa terus bersyukur. Mereka terus punya iman yang teguh, ya. Akhirnya mereka boleh melihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Kemudian percaya bahwa iman yang disertai tindakan akan menghasilkan mukjizat, ya, akan menghasilkan mukjizat. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu bukan kata orang, tapi karena kita mengalami secara pribadi. Gitu. Baik, itu saja firman sharing yang saya sampaikan, renungan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya percaya kita semua bisa mengatakan tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, karena kita punya Allah yang dahsyat. Kalau Pak Ivan dan Bu Lisa mengalami rasa, buat setiap kita yang sakit di sini, buat yang mengalami banyak pergumulan, percaya ya,
kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia gembala kita yang baik. Dia akan membawa kita ke tempat-tempat yang baik. Ya, dan ada pertolongan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktu yang boleh Kau berikan buat setiap kami kalau kami boleh ada mengikuti MHI ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesaksian-Mu Bapak. Kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja luar biasa di dalam kehidupan Pak Ivan dan Bu Lisa. Dan kami percaya mujizat-Mu ada buat setiap kami. Bagi setiap kami yang sakit, kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan yang Tuhan boleh berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mau terima kesembuhan yang dari Engkau. Dan kami percaya biar iman kami boleh terus semakin hari semakin bertumbuh sehingga kami boleh terus melihat betapa dahsyat dan ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.